Shalom saudara semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok Kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut akan mencoba mempresentasikan teologi dari ketiga kitab ini setelah kita membahas teologi dari kelima kitab Pentatek. Nah, boleh next saja. Nah, memasuki dalam teologi ketiga kitab ini, kita akan diawali dengan puncak dari pernyataan sebelumnya. Nah, di kitab-kitab sebelumnya kita bisa melihat bahwa dari kitab Pentatek Allah menyatakan diri. Lewat kejatuhan manusia, kemudian Allah yang bersifat teonom menyatakan dirinya untuk menyelamatkan manusia itu, di mana Allah membangun relasi yang ditandai dengan adanya suatu ikatan perjanjian, di mana mandat yang telah diberikan kepada Abraham dan diteruskan pada Ishak, yang kemudian dilanjutkan kepada Yakub, yang hingga kemudian menjadi bangsa Israel, bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Nah, dari pernyataan ini kita kemudian lihat bahwa dua makna pernyataan Allah lewat hukum Musa yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang pertama adalah persekutuan dengan Allah yang kudus. Nah, makna pernyataan yang diberikan Allah melalui hukum ini menandakan bahwa Allah itu kudus, sehingga memberikan suatu standar gambaran kepada bangsa Israel untuk menjadi umat yang kudus juga dalam hal berperilaku, dalam hal segala sesuatu aspek kehidupannya yang harus kudus dalam hadapan Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa betapa berdosanya bangsa Israel. Ketika Israel itu menyadari bahwa Allah itu kudus, maka akan tampak sebagai semacam kontras begitu. Yang dilihat bahwa dari kejatuhan Israel yang berulang-ulang, tapi Allah selalu menyatakan dirinya. Kelihatan bahwa Allah itu kudus sehingga Israel pun dalam kondisi keberdosaannya harus menjaga hidupnya kudus. Sehingga ketika mereka mengetahui bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang berdosa, maka dari hukum Taurat, dari 10 hukum Taurat yang telah diturunkan itu, mereka tahu bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan melalui standar-standar yang teracu dalam 10 hukum itu. Nah, yang kedua kita perhatikan bahwa ada prinsip dasar hubungan Allah yang dibangun dengan manusia. Nah, dari kitab Yosua sendiri kita lihat bahwa Yosua menekankan bahwa keberhasilan dan kemenangan terjadi ketika umat Israel itu mampu menjaga hubungannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Nah, Roy Bisak sendiri menekankan hal ini sebagai hubungan yang positif begitu, penekanan yang positif begitu ya. Ini bisa terlihat dari dalam acuannya dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Nah, artinya bahwa ketika bangsa Israel taat mengikuti standar yang telah Tuhan tetapkan berdasarkan dari dekalog itu sendiri, maka apapun yang mereka kerjakan ketika berperang, ketika melakukan sesuatu pun sesuai dengan rencana Tuhan akan berhasil. Berbeda dengan hakim-hakim, di mana dalam peristiwa hakim-hakim kita bisa lihat bahwa banyak pemberontakan yang dilakukan oleh Israel. Nah, Roy Bisak sendiri menekankan bahwa ini sebagai suatu term yang negatif, begitu ya, yang bisa kita dapat lihat acuannya dalam Ulangan 28 ayat 1568 tentang kutuk ketika bangsa Israel menyimpang dari jalan Tuhan, ketika tidak mengikuti rencana Tuhan, maka mereka sendiri akan mengalami kegagalan dan kekalahan. Nah, dalam Rut sendiri kita bisa lihat bahwa melalui kepercayaan dan kesetiaan Rut kepada Allah itu akan mendatangkan berkat. Tampak ketika Rut yang sebenarnya bukan umat Israel, namun memilih Allah Israel, memilih Allahnya Naomi, mau menyembah Allah Israel. Nah, hal ini mendatangkan berkat baginya, sehingga membangun suatu relasi yang baru dengan Allah. Boleh next? Nah, dari sebentar saya simpulkan dari pernyataan ini, maka kita lihat bahwa dari kitab Pentatek Allah menyatakan dirinya sehingga dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut ini menjadi puncak. Kenapa puncak? Karena telah menjadi suatu klimaks begitu. Allah menyatakan dirinya dan akan mempersiapkan juga kepada penyataan berikutnya ke dalam kitab Samuel dan kitab-kitab selanjutnya. Jadi Roy Bisak sendiri menyatakan bahwa ketiga kitab ini membenarkan bahwa Allah menyatakan dirinya dan ini merupakan puncaknya begitu. Next, silakan Marianti. Oke, kita akan masuk ke dalam persiapan penyataan berikutnya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu dari kitab Yosua. Di situ persiapan penyataan yang dimaksud di situ adalah perjanjian Allah untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu sendiri. Nah, karena ketidaktaatan bangsa Israel ini dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, maka seluruh bangsa Israel atau umat Tuhan ini tidak dengan sepenuhnya menduduki tanah Kanaan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya itu kalau bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian atau menduduki tanah perjanjian, maka bangsa Israel sendiri harus menjadi
terang di mana mereka ada bagi bangsa-bangsa juga, seperti yang ditulis dalam Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Kemudian yang berikutnya itu dikatakan bahwa dalam persiapan untuk penyataan berikut dalam kitab Yosua ini, itu mencatat periode sejarah Israel kurang lebih 40 tahun. Di situ yang pertama dibahas ada pada tahun 722 sebelum Masehi terdapat perlawanan kerajaan Israel Utara, dan yang kedua itu pada tahun 586, di situ dicatat bahwa ada pembuangan kerajaan Yehuda di selatan. Kemudian next-nya ada kitab Hakim-Hakim, di situ ada mencatat beberapa periode penindasan oleh musuh-musuh Israel, itu kurang lebih 265 tahun. Yang pertama itu penindasan oleh bangsa Mesopotamia, kemudian pada waktu Otniel diangkat menjadi hakim, maka bangsa Mesopotamia ini berhenti menindas bangsa Israel. Kemudian yang kedua itu ada penindasan oleh bangsa Moab. Ketika bangsa Moab ini menindas kurang lebih 18 tahun, maka Ehud sendiri ketika diangkat menjadi hakim, maka bangsa Israel berhenti menindas bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya ada penindasan oleh bangsa Kanaan. Penindasan bangsa Kanaan ini kurang lebih 20 tahun, itu ketika bangsa Kanaan ini ketika Barak dan Deborah diangkat menjadi hakim, maka bangsa Kanaan ini berhenti menindas bangsa Israel. Kemudian yang keempat itu ada bangsa Midian yang menindas bangsa Israel kurang lebih 7 tahun. Kemudian pada saat Gideon diangkat menjadi hakim, maka bangsa Midian ini berhenti untuk menindas bangsa Israel. Kemudian berikutnya ada bangsa Amon di timur yang menindas bangsa Israel. Ketika Yefta, kita bisa lihat dalam Hakim-Hakim 11 itu, Yefta diangkat menjadi hakim, maka bangsa Amon ini berhenti menindas bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya itu bangsa Filistin. Itu mereka menindas, dan Simson ketika diangkat menjadi hakim, maka mereka tidak berhenti dan sampai mereka menindas bangsa Israel ini sampai pemerintahan Raja Saul. Kemudian ketika Daud memerintah sebagai raja atas bangsa Israel, maka bangsa Filistin ini berhenti menindas bangsa Israel. Kemudian kita akan melanjutkan kepada persiapan penyataan berikutnya pada kitab Rut. Di situ kitab Rut memberikan kesaksian mengenai pilihan Allah atas Raja Daud seperti yang ditulis dalam Kejadian 49 ayat 10. Karena jaminannya itu berdasarkan kesetiaan Allah akan janjinya kepada Yehuda. Boleh next. Ya. Kemudian kita akan masuk dalam kesamaan penekanan Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Yang pertama itu adalah Allah. Ketika Allah memanggil Musa untuk memberikan Musa sebuah tugas, Musa bertanya kepada Allah apa yang harus dia katakan kepada bangsa ini. Ketika mereka bertanya kepada dia, siapa yang mengutus dia? Maka jawab Allah, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Itu dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya makna ganda dari istilah aku adalah aku. Yang artinya, aku adalah aku yang memperlihatkan diriku ketika sejarah disingkapkan. Nah, dalam Yosua pasal 1 juga memiliki arti penting teologis, yaitu mengingatkan Yosua bahwa tanah Kanaan ini miliknya, di mana ia akan memberikan tanah itu kepada bangsa ini sesuai dengan janjinya kepada para leluhur. Selain itu, Allah juga terus berjanji akan menyertai Yosua, sama seperti Allah menyertai Musa. Nah, keyakinan dan keteguhan Yosua ini semua didasarkan pada janji Allah yang akan menyertai dan memimpin dia. Kunci dari keberhasilan bangsa ini sendiri selain daripada kepemimpinan Yosua yang efektif, terletak juga pada kesetiaan bangsa ini pada kitab hukum. Kemudian para penulis dari kitab-kitab ini memberikan perhatian akan kesetiaan Allah, yang mana dia menepati janjinya sebagaimana yang ditekankan oleh Musa dalam kitab Ulangan. Allah akan memberikan umatnya negeri yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Dengan penuh kesabaran, dia tidak membuang umatnya, meskipun umatnya ini telah berbuat dosa dan mendekatkan hatinya, tapi Allah tidak membuang umatnya, melainkan dia menegur mereka dengan cara menghukum atau menghajar mereka, agar mereka kembali kepada ketetapan-ketetapannya. Kasih setia Allah atau hesetnya Allah ini, kita bisa melihat dalam komitmennya, di mana Allah terus memegang komitmennya atau janjinya untuk memberikan tanah perjanjian sesuai dengan janji kepada para leluhur kepada bangsa ini. Oke, next.
Oke, kita masuk pada bagian yang berikut yaitu manusia. Nah, dalam kitab-kitab ini juga menyatakan banyak hal tentang karakter atau sifat dari manusia. Nah, dalam ketiga kitab ini sangat menonjol mengenai kedurhakaan manusia terhadap Allah. Menurut kitab Yosua, kedurhakaan bangsa Kanaan telah sedemikian hebat yang dimana mereka sampai terus-menerus menentang alat penghukuman Allah yaitu Israel. Bahkan pada saat itu akan melawan kehendak Allah yang berkaitan dengan barang-barang khusus. Kita bisa lihat di dalam Yosua 7 yaitu berbicara tentang dosa dan hukuman akan. Nah, dalam kitab-kitab Hakim-Hakim, pada waktu itu sebagian besar suku-suku Israel, mereka memberontak kepada Allah, yang dimana mereka tidak mengusir bangsa Kanaan yang tetap menetap di sana sesudah penaklukan Yosua. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 1 sampai 2. Terus kemudian kita masuk pada kitab Rut, yaitu pada saat itu sikap pada Naomi, pertama-tama ia kelihatannya memberontak, namun ia bersikap lunak. Kita bisa lihat dalam Rut 1 ayat yang ke-20 dan Rut 2 ayat yang ke-20. Dan kemudian pada saat itu Orpa memutuskan untuk pergi menuruti jalannya sendiri. Kita bisa lihat di dalam Rut 1 ayat yang ke-14. Nah, dalam hal ini durhaka manusia terhadap Allah merupakan cara lain untuk melihat ketidaksetiaan manusia kepada Allah. Nah, adapun tema lain dalam kitab-kitab ini yaitu berbicara mengenai kekuasaan manusia yang terbatas. Seandainya pada saat itu mereka tidak diberi kemampuan oleh Allah, maka tentu penaklukan Kanaan oleh Israel pasti gagal. Nah, ketika bangsa Israel lupa akan ketidakberdayaan mereka dan mengira bahwa mereka dapat maju melawan musuh-musuh dengan kekuatan dan hikmat mereka sendiri, maka mereka gagal melawan musuh-musuh mereka. Jadi dalam kitab-kitab ini hendak menyatakan bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Umat tebusan Allah membutuhkan wahyu atau penyataan ilahi dan tetap bergantung kepada Allah. Kitab Yosua menunjukkan bahwa mereka atau umat Israel membutuhkan penyataan khusus dari Allah tentang bagaimana mereka berhubungan dengan Allah, dengan bangsa Kanaan, dengan satu sama yang lain. Tema atau pokok lain ialah pentingnya mengasihi dan berserah kepada Allah. Seperti hukum Musa yang dimana mereka atau umat Israel harus mengasihi Allah karena Allah mengasihi mereka. Seperti dalam kitab Yosua ketika mereka menyatakan kasih Allah dan setia kepada perjanjian Musa, mereka berhasil. Namun kalau mereka mengabaikan kehendak Allah, mereka pasti gagal. Next. Nah, saudara, kita akan masuk kepada kesamaan penekanan yang berikutnya, yaitu tentang perjanjian-perjanjian. Nah, sama seperti kitab-kitab sebelumnya, Allah menyatakan perjanjian, mengikat perjanjian dengan umat manusia, khususnya bangsa Israel, begitu. Nah, dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut pun berlanjut. Nah, bahkan lebih diteguhkan lagi, begitu. Nah, dalam hal ini kita akan lihat bahwa Roy Bisak menekankan yang pertama perjanjian Abraham dan perjanjian Musa. Dalam ketiga kitab ini, diulang kembali tentang perjanjian Abraham dan perjanjian Musa. Nah, dari perjanjian Abraham mengacu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 di mana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, ditekankan bahwa perjanjian Abraham itu sendiri tidak bergantung pada apa yang wajib dilakukan Abraham. Artinya perjanjian ini tidak bersyarat begitu. Nah, maka Roy Bisak menekankan bahwa perjanjian Abraham ini diistilahkan dengan hubungan bapa dengan anak sulungnya. Begitu. Berbeda dengan perjanjian Musa yang menekankan bahwa untuk menikmati kepenuhan berkat, untuk menikmati berkat dari perjanjian yang telah Allah ikat dengan Abraham itu sendiri, maka bangsa Israel harus menaati petunjuk dan mengikuti arahan-arahan ketentuan dari Allah sebagaimana yang telah ditekankan berdasarkan Dekalog itu sendiri yang diturunkan pada Gunung Sinai, begitu. Nah, artinya perjanjian ini merupakan perjanjian bersyarat yang dapat diistilahkan yang sering kita sebut dengan istilah jika maka, begitu. Jika taat melakukan ini, maka akan dapat berkat seperti ini juga, begitu. Nah, maka Roy Bisak menekankan bahwa jika dilihat perjanjian Musa ini dapat disebut dengan hubungan seorang raja ataupun pelindung dengan orang yang takluk kepadanya, vassal, begitu. Nah,
tentu dari kedua penekanan ini, perjanjian Abraham dan perjanjian Musa ini, Allah ingin menekankan bahwa relasi yang harus dibangunkan, yang diteguhkan antara bangsa Israel dengan Allah itu sendiri, di mana bangsa Israel akan dipakai menjadi berkat, menjadikan berkat kepada semua bangsa, menunjukkan bahwa Allah itu yang kudus begitu, untuk membawa umat-umat lain juga, bangsa-bangsa lain juga kepada Allah yang kudus begitu. Nah, adapun penekanan yang berikutnya yang ditekankan oleh Roy Bisak, yang pertama itu adalah janji benih. Nah, janji benih sebagaimana yang kita lihat bahwa sejak awal Abraham telah mengikat perjanjian dengan Allah tentang keturunan begitu. Ada dua hal penekanan yang ditekankan dalam perjanjian Abraham dengan Allah, yaitu berkat kepada Abraham dan berkat atas bangsa-bangsa, di mana hal itu akan diberikan lewat Abraham begitu, disalurkan kepada bangsa-bangsa. Nah, dari kitab Yosua sendiri kita lihat bahwa keturunan Israel itu sendiri semakin berkembang begitu, semakin banyak. Nah, di sini kita lihat bahwa janji Allah itu digenapi begitu. Sebenarnya Roy Bisak mencatat kalaupun tadi Israel itu tidak jatuh bangun begitu dalam perjalanannya mengikuti arahan Tuhan begitu, sebagaimana yang terjadi di Kadesi Barnea ya, pemberontakan, seharusnya jumlah mereka lebih dari itu sendiri yang tercatat dalam Yosua begitu. Nah, tapi karena pemberontakan mereka jadi jumlahnya tidak sebanyak itu. Tapi namun demikian tampak bahwa janji benih keturunan itu nyata al-genapi begitu. Begitu juga dengan hakim-hakim. 265 tahun bangsa Israel dalam masa hakim-hakim, jumlah mereka tetap semakin bertambah. Begitupun dengan kitab Rut, di mana Allah memilih Rut, yang mana melalui Rut akan lahir keturunan raja begitu, yang telah Tuhan janjikan dari sejak zaman Yehuda, yang bisa kita lihat dari Kejadian 49 begitu. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Allah mengenapi janjinya begitu. Nah, yang kedua, berkat atas Israel dan berkat atas bangsa-bangsa. Tampak dari kitab Yosua, ketika mereka berperang, ketika mereka bertemu dengan musuh-musuh, Allah memberkati mereka, melindungi mereka begitu. Nah, dalam usaha mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, itu merupakan berkat atas bangsa Israel. Begitupun dengan berkat atas bangsa-bangsa begitu, di mana setiap yang berkomunikasi dengan bangsa Israel, seperti bangsa Gibeon begitu, ataupun seperti Rahab yang menolong bangsa Israel, mereka mendapat berkat begitu. Bahkan nama Rahab sendiri dicatat dalam Perjanjian Baru sebagai pahlawan begitu. Nah, sebagaimana berkat atas Israel yang telah memasuki tanah perjanjian itu dan memiliki nationality, memiliki kewarganegaraan yang sah begitu, memiliki identitas, begitupun dengan bangsa-bangsa yang lain yang mengikat perjanjian, yang berkomunikasi dengan mereka mendapat berkat. Nah, poin yang ketiga bisa dilihat adalah berkat keselamatan. Sebagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya ketika berperang, ketika meminta arahan dari Tuhan, tapi Tuhan tetap menuntun begitu melalui penyataannya melalui lewat alam lah begitu. Ini merupakan berkat keselamatan atas bangsa Israel yang tampak dalam kitab Yosua. Begitupun dengan kitab Hakim-Hakim, bisa kita lihat bahwa dalam masa Hakim-Hakim Allah memberikan pembebas kepada bangsa Israel. Nah, ini menunjukkan keselamatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Meskipun siklus yang mereka alami selalu jatuh bangun, tapi tetap Allah memberikan keselamatan. Begitupun dengan Rut. Dalam kitab Rut kita bisa lihat bahwa Allah menyelamatkan begitu keturunan yang akan dipakai. Sebagaimana Naomi yang tadinya sudah dapat dikatakan mandul keturunan begitu, tidak akan menghasilkan lagi, tetapi melalui Rut Tuhan Allah menyatakan bahkan melalui Rut akan lahir penerus begitu, generasi yang akan memberikan dampak besar begitu untuk bangsa Israel. Nah, yang keempat bisa kita lihat adalah perhentian. Nah, tema yang ditekankan yang menarik dalam ketiga kitab inilah mengenai perhentian, yang artinya bahwa Israel memasuki tanah Kanaan sebenarnya memasuki waktu perhentian begitu, di mana hal yang telah Allah janjikan digenapi begitu. Meskipun pada kenyataannya tidak semua tanah mereka rebut secara seutuhnya begitu. Nah, tapi disinilah term waktunya yang Tuhan mau mereka masuki perhentian itu sendiri. Nah, tampak ketika masa hakim-hakim mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, tapi tetap saja jatuh bangun begitu. Ketika masuk ke dalam kitab Rut, perhentian yang dialami Rut ialah ketika ia ditebus oleh Boas, begitu. Nah, yang tadinya dia tidak memiliki kewarganegaraan bangsa Israel, kini masuk ke dalam negara Israel setelah ditebus oleh Boas dan kini tetap menjadi bagian dari keluarga ini, begitu. Nah, inilah merupakan perhentian yang ditekankan dalam ketiga kitab ini. Boleh next?
Kita masuk dalam penekanan-penekanan khusus. Yang pertama itu dalam kitab Yosua. Kesetiaan Allah untuk memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Dari catatan sejarah yang diberikan negeri itu kepada bangsa Israel oleh Allah merupakan pernyataan utama tentang kesetiaannya memenuhi janjinya. Jika Allah yang berbicara, maka perkataannya dapat dipercaya. Jika dia berjanji, maka orang-orang percaya dapat mengharapkan penggenapannya, walaupun itu kelihatannya tidak mungkin. Nah, untuk mengingatkan perjanjian kesetiaan Allah ini, mereka membuat sebuah peringatan atau sebuah mesbah di Gunung Ebal, yang mana akan mengingatkan kesetiaan Allah yang telah membawa mereka ke negeri itu, dalam Yosua pasal 8 ayat 30-35. Pembangunan mesbah ini mengisyaratkan perjanjian Musa, tapi selain itu, ini juga merupakan sebuah janji untuk kembali setia kepada setia akan janji Allah untuk memenuhi janjinya kepada para leluhur. Kemudian, kebencian Allah terhadap dosa. Ketika orang Israel berperang melawan bangsa Kanaan, Allah juga turut berperang. Kalau bangsa Israel melawan manusia, maka Allah melawan dosa atau keragingan. Nah, karena bagi Allah dosa itu adalah sebuah penghinaan terhadap kekudusannya dan menghancurkan umat yang dikasihi olehnya serta yang ingin diberkatinya. Bisa teman-teman sebandingkan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Kemudian Allah juga bertindak keras terhadap dosa di tengah orang Israel. Kasih Allah kepada bangsa Israel itu mendorong dia untuk membuang dosa dari antara mereka sehingga tidak akan membinasakan mereka. Jelas bahwa dalam Allah menghukum akan secara sangat keras untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa pada awal era baru dalam kehidupan mereka, betapa dia sangat membenci dosa. Kalau Allah kurang begitu keras menghukum dosa pada orang-orang berdosa, teman-teman bisa bandingkannya dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Allah itu kurang menunjukkan belas kasihan dalam kasus Akan karena tindakannya terhadap pendurhakaan ini sangat penting, artinya pada saat khusus dalam sejarah bangsa Israel. Kemudian melalui malaikatnya Allah memimpin bangsa Israel dan dia juga memerintahkan kekuatan Allah berperang bagi umatnya dalam Yosua pasal 3 ayat 14-17. Di sini campur tangan ilahi ini merupakan demonstrasi yang dahsyat dari keperkasaan Allah yang dilepaskan untuk melawan kuasa-kuasa jahat, yang seperti saya bilang bahwa kuasa-kuasa jahat itu selain ya itu juga ada namanya keragingan. Ya, teman-teman membandingkannya dalam Wahyu pasal 6 sampai 19. Kemudian kemudian 3 ciri khas menandai umat Allah yang dipakai untuk mendatangkan kemenangan dalam kitab Yosua itu. Yang pertama, mereka tunduk untuk pada standar kekudusannya. Dalam melaksanakan operasi penyunatan, mereka secara ritual mendemonstrasikan komitmen kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan manusia dalam Yosua pasal 5 ayat 2-9. Mereka juga memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh cemar bangsa Kanaan pasal 6 ayat 21. Kemudian, mereka melayani atau beribadah sesuai dengan petunjuk Allah. Bagi bangsa Israel, tampak tidak masuk akal mengikuti strategi aneh yang diperintahkan oleh Allah untuk mengalahkan Yeriko pada pasal 6. Tapi rencana-rencana Allah untuk mengalahkan Ai terbukti tidak begitu lazim, pasal 8 ayat 1-8. Ketika bangsa Israel memutuskan untuk melakukan seperti petunjuk Allah dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang kelihatan paling mungkin untuk mereka dapat berhasil, maka mereka akan senang. Dan yang terakhir itu, mereka berhasil karena keperkasaan Allah. Selain dengan menunjukkan strategi yang tidak lazim dan membatasi kemampuan mereka sendiri dalam pasal 11 ayat 6-9, Allah mengajar umatnya bahwa kemenangan-kemenangan mereka adalah pekerjaan dari Allah, bukan dari mereka sendiri. Dengan adanya konfrontasi hebat seperti tercatat dalam Yosua, biasanya kitab ini menekankan keberanian dan kegentaran. Maka dari itu Musa mendesak Yosua untuk memiliki keteguhan hati pada pasal 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18. Kemudian Yosua juga menantang bangsa ini untuk memiliki keteguhan hati atau keberanian pada pasal 10 ayat 25 dan pasal 23 ayat 6. Karena baik kegentaran maupun keberanian didasarkan pada catatan tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah, tapi orang yang memilih untuk percaya dan taat kepada dia menjadi berani, dan sementara orang yang menentang dia menjadi gentar. Contohnya seperti 12 pengintai. Ketika dua orangnya yang berani, maka 10 yang lainnya itu menjadi gentar. Selanjutnya. Oke, kita masuk pada hakim-hakim. Nah, seperti
yang telah disinggung oleh Ceria bahwa kitab Hakim-Hakim memperlihatkan kekalahan, kegagalan, dan langkah mundur yang terjadi ketika umat Allah atau bangsa Israel yang secara konsisten mereka tidak berserah dan tidak mau taat kepada Allah. Jadi kitab Hakim-Hakim menekankan ketidaksetiaan Israel dalam menaklukkan negeri itu. Panjang sabar Allah terhadap orang berdosa. Berbicara tentang ketidaksetiaan Israel dalam menaklukkan negeri itu, nah dalam generasi-generasi sesudah Yosua dan para tua-tua saat itu, bangsa Israel mereka tidak berhasil mengusir orang-orang Kanaan yang masih tersisa di negeri itu. Kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nah, kenapa terjadi keadaan seperti itu? Karena generasi yang lebih tua, mereka tidak meneruskan atau tidak mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak mereka. Kita bisa lihat dalam Hakim 2 ayat yang ke-10. Sehingga generasi yang baru, mereka tidak dapat mengingat apa yang telah dilakukan oleh Allah bagi umatnya dan apa yang telah dikatakan Allah kepada mereka pada masa lalu. Nah, umat Israel, mereka tidak membinasakan seluruh bangsa Kanaan, mereka membiarkan bangsa kafir itu hidup di tengah-tengah mereka. Kita bisa lihat di dalam Hakim 1 ayat yang ke-27 sampai yang 33, pasal 2 ayat yang ke-2, pasal 6 ayat yang ke-10. Kemudian ketidaktaatan pada perintah Allah itu ketidaktaatan pada perintah Allah untuk membinasakan bangsa Kanaan merupakan kemurtatan rohani, karena umat Allah atau bangsa Kanaan bukannya memusnahkan bangsa Kanaan, tetapi mereka malah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nah, bangsa Israel bukannya mereka tetap setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah seperti yang telah diperintahkan Allah kepada mereka, namun malah sebaliknya mereka bersikap toleran lalu memulai mengagumi dan akhirnya mereka menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan. Nah, kemurtatan rohani menghasilkan buah-buah kepahitan dalam budaya Israel. Kita masuk pada panjang sabar Allah terhadap orang berdosa. Penyataan yang paling penting di sini ialah panjang sabar Allah menghadapi kedurhakaan umatnya. Di balik ketidaksetiaan umatnya, ada panjang sabar Allah menghadapi perbuatan yang mereka lakukan. Kesabaran Allah terhadap umatnya didasarkan pada kesetiaannya, pada janji-janji dan atau perjanjiannya kepada Abraham. Hukuman Allah terhadap Israel sebenarnya ada berkat yang terselubung buat mereka. Ada rencana Allah yang begitu luar biasa bagi mereka. Lanjut. Oke, kita akan lanjut ke kitab Rut. Nah, di dalam kitab Rut ini menekankan kepada keturunan yang Tuhan Allah janjikan, di mana ada pribadi yang akan dilahirkan dari suku Yehuda dan akan memerintah atas umat Allah. Nah, di sini motif teologisnya ada dua, yaitu yang pertama kedaulatan Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, kedaulatan Allah yang dimaksud di sini adalah di mana Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar. Tadi juga kita sudah dengar panjang lebar dari Ceria juga sudah menjelaskan. Kemudian di sini juga kita bisa bilang kalau kedaulatan Allah ini memperlihatkan bagaimana Allah menyediakan keturunan atau ahli waris bagi Elimelek untuk memenuhi janji bahwa dari keturunan Yehuda akan lahirnya seorang raja seperti yang ditulis dalam Kejadian 49 ayatnya yang ke-10. Kemudian yang kedua itu adalah motif teologis yang kedua itu adalah anugerahnya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, yang kedua di sini itu kita bisa lihat bahwa pemeliharaan atas umat Israel, dan dari ciri khasnya itu kita bisa lihat dari cara Tuhan bekerja melalui orang-orang yang tidak pantas. Kita bisa lihat sendiri, Rut ini adalah bangsa asing, dia itu adalah seorang janda dan juga
bisa dibilang dia itu adalah musuh Israel, tetapi dia dipilih oleh Allah untuk memperlihatkan bahwa anugerah Allah itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kemudian yang paling akhir dari kitab Rut itu di situ ada tertuju kepada Peres. Nah, dari Peres ini mengingatkan kepada pembaca bahwa sudah sejak awal umat Allah itu tidak hanya sudah sejak awal Allah itu tidak hanya pemurah bagi orang Israel, tetapi juga kepada orang luar Israel atau tidak berasal dari Israel, dan menggabungkan keluarga-keluarga itu kepada Israel untuk mendapatkan berkat khusus seperti Ruth. Oke, boleh next. Nah, maka saudara kemudian kita akan lihat bahwa isu-isu teologis yang mengacu dari ketiga kitab ini, kami dari presenter mengambil makna bagaimana bangsa Israel menderhaka kepada Allah begitu. Nah, terlihat dari bagaimana jatuh bangunnya Israel itu menderhaka menyembah dewa-dewa lain begitu. Nah, relevansinya ke zaman sekarang kita lihat bahwa banyak berita yang beredar mengenai kedurhakaan anak kepada orang tua begitu. Bisa saudara lihat dari tautan yang kami tampilkan mengenai bagaimana hanya karena gara-gara warisan, anak tega menganiaya ibunya begitu. Nah, dan banyak sekali kedurhakaan. Nah, ini yang akan kami angkat menjadi isu teologis begitu. Boleh next. Nah, adapun mengenai refleksinya, dalam ketiga kitab ini bisa kita perhatikan bahwa yang ditekankan adalah kesetiaan Allah, penyediaan keselamatan, dan pentingnya iman. Nah, sebagai umat yang percaya yang telah ditebus Allah dari dosa dan dibebaskan dari maut, sepatutnya kita tidak beribadah kepadanya hanya karena ada motivasi lain untuk diberkati ataupun dibebaskan dari kesukaran kita saja. Nah, kalau kita melakukan hal demikian saja, maka kita akan menyimpang dari jalan Tuhan. Sehingga mungkin banyak kekecewaan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita yang membuat kita memberontak kepadanya begitu. Nah, tapi kita sadari sebagaimana yang keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, serta kita menyadari bahwa penyembahan kita dilakukan berdasarkan relasi persekutuan kita, kesadaran kita akan anugerah yang telah dahulu diberikan Allah kepada kita lewat pemeliharaannya begitu. Jika demikian adanya, kita nggak akan seperti bangsa Israel begitu, yang datang kepada Tuhan ketika jatuh saja, yang kita lihat dari zaman hakim-hakim. Ketika mereka jatuh, mereka berseru kepada Tuhan, dan kemudian setelah Allah melepaskan mereka, mulai pembebas hakim-hakim, maka mereka jatuh kemudian lagi begitu. Kita tidak akan sama. Namun kita menyadari bahwa anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui pemeliharaannya menjadikan kita sadar bahwa yang dituntut Tuhan adalah relasi dan bukan orientasi kita kepada berkat saja kepada Tuhan begitu. Nah, oleh sebab itu kami akhiri presentasi kami. Melalui presentasi ini semoga kita menemukan bahwa pemeliharaan Allah itu janji-janjinya tidak pernah berhenti kepada kehidupan kita, sebagaimana Ia setia menyertai bangsa Israel meskipun dalam jatuh bangun mereka dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati.